Start. Perkenalkan, nama saya Warniwati Ghea, NIM 86044452, Prodi PGSD dari Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai tugas filsafat ilmu tugas 1, yaitu membahas tentang filsafat ilmu dan juga aspek-aspeknya. Kita mulai saja, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu menurut saya itu merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat, cara memperoleh, dan tujuan penggunaan ilmu. Nah, dalam filsafat ilmu ini terdapat 3 landasan, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, ketiga ini sangat-sangat saling berkaitan. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu ontologi. Nah, ontologi ini merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, keberadaan, atau realitas yang menjadi objek dalam kajian ilmu. Nah, dalam ontologi ini bisa menjawab pertanyaan seperti, misalnya, apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Nah, contohnya, dalam biologi, objek kajiannya adalah makhluk hidup. Ada seperti manusia, seperti hewan, dan juga tumbuhan. Nah, terus contoh lain dalam sekolah, misalnya dalam pembelajaran IPA ketika siswa mempelajari pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, berarti mulai dari akarnya, ada batangnya, hingga proses pertumbuhannya. Jadi ontologi ini bisa membantu kita apa yang harus dipelajari atau kita teliti. Nah, lalu apa peran ontologi dalam filsafat ilmu? Nah, perannya yaitu menentukan objek kajian ilmu tersebut, terus menjelaskan hakikat realitas yang diteliti dan memberikan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah cabang filsafat ilmu juga yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, sumber pengetahuan, metode penelitian, dan juga pengujian kebenaran ilmu. Nah, dalam epistemologi ini bisa menjawab pertanyaan seperti bagaimana ilmu diperoleh dan bukti kebenarannya gitu. Cara memperoleh dengan membuktikan. Nah, dalam ilmu pengetahuan ini, epistemologi ini menekankan pentingnya metode ilmiah. Nah, seperti observasi, eksperimen, analisis data, dan juga penarikan kesimpulan secara logis. Nah, misalnya contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan. Nah, dalam sebuah tanaman, ia melakukan eksperimen dengan beberapa jenis pupuknya. Nah, misalnya dia mencatat hasilnya, lalu menganalisis data, untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Nah, apa peran epistemologi dalam filsafat ilmu ini? Nah, yaitu menentukan metode memperoleh ilmu, menguji kebenaran pengetahuan, dan juga menjamin ilmu diperoleh secara rasional dan sistematis. Dan yang ketiga yaitu aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, etika, dan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Nah, aksiologi ini bisa menjawab pertanyaan seperti untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, contohnya seperti dalam teknologi internet dapat digunakan untuk pendidikan dan komunikasi. Namun, jika disalahgunakan, maka itu bisa menyebarkan informasi hoaks atau palsu, maka hal tersebut sangat bertentangan tentang nilai-nilai aksiologinya. Atau misalnya dalam sekolah ya, seperti siswa menggunakan internet untuk apa? Untuk mencari materi pelajaran. Tapi dia mengerjakan tugas bukan untuk mencontek ya saat ujian. Jadi dia menggunakan dengan baik. Nah, jika dia tidak menggunakan dengan baik atau dia mencontek saat ujian, nah itu sangat bertentangan dengan aksiologinya. Nah, apa peran aksiologi dalam filsafat ilmu ini? Ada beberapa, yaitu yang pertama bisa mengarahkan penggunaan ilmu secara etis, terus menentukan manfaat ilmu bagi masyarakat, dan juga mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir
Itu aja penjelasan mengenai aksiologi. Nah, yang terakhir, apa kaitannya, kaitan tentang ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, dan apa hubungannya? Nah, mereka ini saling berhubungan, ya, yang mana ontologi itu bisa menentukan apa yang dikaji, kalau epistemologi bagaimana ilmu itu bisa diperoleh, dan aksiologi untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, misalnya dalam contoh ya, dalam contoh ilmu kedokteran, ini contoh terakhir, misalnya ontologinya itu apa? Nah, apa yaitu mengkaji tubuh manusia dan penyakit. Jadi itu ontologinya. Nah, misalnya dalam epistemologi, nah dia menggunakan penelitian medis dan juga uji klinis. Nah, yang terakhir dalam oksiologinya apa? Bertujuan menyembuhkan pasien dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi itu contoh-contohnya. Nah, contoh sederhananya biar kita bisa mengerti. Nah, misalnya ketiganya ini menjadi fondasi utama. Kenapa? Karena agar ilmu pengetahuan bisa berkembang secara benar, terarah, dan juga bisa bermanfaat. Jadi kesimpulannya ontologi, epistemologi, aksiologi ini merupakan eh, dasar utama dalam filsafat ilmu, yang mana ontologi membahas objek kajian ilmu, epistemologi menjelaskan cara memperoleh ilmu, dan juga aksiologi mengarahkan pemanfaatan ilmu secara bertanggung jawab. Nah, jadi dengan memahami ketiga aspek ini, ilmu pengetahuan bisa berkembang secara sistematis, logis, dan juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Bye bye.